itu di tangga itu memang ada penghuninya ya. Memang tempatnya itu gelap ya, menyeramkan banget ya, karena tempat udah lama nggak dilewatin, nggak ada lampu, gelap, jadi ya kemungkinan juga tempat itu di tempat ini ya makhluk gaib ya guys. Itulah guys pengalaman saya yang benar-benar menyeramkan dalam hidup saya guys. Jadi benar-benar seperti mimpi, tapi itu bukan mimpi ya guys, benar-benar kayak nyata banget ya. Hello guys, welcome back to my YouTube apalagi YouTube channel ya guys. Sekarang malam apa guys? Malam apa Pi? Sekarang? Hah? Malam Selasa. Vlognya itu vlog malam Selasa. Saya mau bercerita sesuatu yang sedikit menyeramkan, cerita pengalaman saya dulu ya. Nggak bisa tidur sampai jam 6 pagi baru bisa tidur. Kenapa guys? Oh my god, pokoknya bener-bener pengalaman yang sangat menyeramkan ya guys. Oke, kita lanjut ceritanya ya guys. Jadi ceritanya itu di sebuah kos-kosan dulu ya guys. Kos-kosan itu punya teman saya, dan teman saya itu dia memelihara kucing ya, dia mempunyai kucing. Biasa ya kucingnya itu sering main di belakang atau di tangga belakang ya. Tangga itu sangat gelap sekali dan tangga itu sudah nggak dipakai ya. Jadi dulunya itu tangga itu bisa dipakai untuk lewat pintu belakang, tapi nggak tahu itu ada apa ya sekarang. Tangga itu sudah nggak pernah dipakai ya semenjak kita ngekos di situ, dan sebelum kita ngekos di situ pun tangga itu sudah dipakai ya. Tempatnya itu sangat gelap, kotor, pokoknya menyeramkan lah guys. Nah jadi karena tangga belakang itu nggak pernah dipakai, jadi ya ada cadangannya ya, di tangga depan ada. Nah ceritanya begini guys, pas malam-malam itu kayaknya nggak tahu malam minggu apa malam Senin, saya lupa ya guys. Jadi habis masak saya tuh bersihin dapur biasalah ya, yang namanya bersihin dapur pasti ya lap dinding nyapu lantai. Nah pas saya lagi nyapu lantai, si kucing itu yang biasa main sama kita, itu kucing itu tuh nggak tahu ya, pas jam 12 malam ya, jam 12 malam itu aku udah selesai bersihin dapur, terus ada sedikit kotoran sedikit lah, kayak bulu atau rambut di belakang pintu dekat tangga ya. Nah habis itu soalnya belakang itu tuh ada jemurannya ya guys. Terus itu saya nyapu di situ, setelah saya nyapu saya lihat si kucing itu di tangga, dan tangga itu gelap ya. Akhirnya saya panggil ya orang biasa main sama kita ya, namanya itu kucingnya Pino. Kalau nggak Pino siapa ya, lupa, pokoknya kayaknya namanya Pino guys. Lah habis itu saya panggil, Pino ngapain kamu di situ di tempatnya kotor gelap, ngapain di situ, sini masuk. Nah pikiran saya itu memanggil dia untuk suruh masuk ke dalam rumah ya, karena sudah malam, jam 12 malam lewat dan waktunya tidur, terus di tempat itu juga gelap kotor, jadi saya panggil dia. Nah saya nggak tahu kenapa ya, esok harinya itu saya cerita sama teman saya. Sekarang jangan cerita esok harinya dulu ya guys, jadi cerita pas malamnya ya. Jadi setelah kucing itu masuk, pintunya saya tutup karena saya sudah selesai semua membersihkan dapur ya guys. Pintunya saya tutup, akhirnya ya udah jam 12 lewat, saya udah selesai, saya sudah mandi, saatnya waktunya tidur. Nah setelah saya udah naik ini ya ke atas ranjang atau ke tempat tidur,
kan tidurnya waktu itu saya satu ranjang berdua sama teman saya, dan teman-teman yang lain pun sudah pada tidur ya guys. Nah, nggak tahu kenapa ya, setelah saya membentak, bukan ya, hampir seperti membentak tapi nggak membentak ya, cuma ngomongnya agak keras ya. Pino, ngapain kamu di situ tempatnya kotor, jorok, gelap, sini masuk. Mungkin di situ itu ada penghuninya ya guys ya, mungkin juga katanya sih memang ada penghuninya ya, karena tempat kosan itu agak sedikit menyeramkan, dan salah satu teman saya pun pernah mengalami keganjilan, pokoknya pernah dilihatin sesuatu lah gitu guys. Nah, giliran saya gara-gara membentak kucing di tangga yang gelap itu guys, tak suruh masuk ya, mungkin di situ ada penghuninya, dan penghuninya itu sedang main sama si kucing ya, dan mungkin nggak tahu dia nggak terima atau gimana ya. Waktu itu saya pun nggak kepikiran kalau di situ itu ada penghuninya atau gimana, saya nggak kepikiran begitu guys. Pas waktu tidur itu saya benar-benar dari jam 1, kan waktu itu tidurnya hampir jam 1 baru mau tidur ya guys, jam 1 sampai jam 6 pagi itu benar-benar tidurnya itu nggak bisa tidur lelap. Jadi pokoknya intinya belum bisa tidur lah ya, sampai jam 6 ya. Setelah jam 6 lewat itu baru bisa tidur. Jadi saya mencoba menutupkan mata ya sekitar 5 menit. Pertamanya 5 menit belum tidur terlalu lelap ya guys. Nah, pas saya mulai tidur, kayak jadi rasanya itu seperti gimana ya guys, kalau orang tidur tapi kayak nggak tidur itu. Jadi kayak pokoknya itu seperti mimpi, tapi itu bukan mimpi ya guys. Jadi benar-benar nggak bisa tidur sampai jam 6 lewat baru bisa tidur, sampai sekitar jam 3 pun ya, jam 3 masih tetap kayak gitu guys. Saya coba gimana ya dalam hati, kenapa saya begini ya. Jadi rasanya itu seperti di apa ya guys, seperti di tindin apa ya kalau bahasa Indonesia. Jadi kayak kita lagi tiduran terlentang gitu, kok ada orang di atas kita, jadi kita berasa sesak napas ya, rasanya nggak bisa tidur. Nah, kalau dirasa-rasa itu, dengan saya itu nggak bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri ya, cuma rasanya itu saya dalam batin saya itu melihat dia itu badannya itu besar, tinggi, dan hitam, rambutnya itu keriting, panjang, dan pokoknya menakutkan sekali ya guys. Dalam batin saya itu seperti melihat secara real, tapi itu bukan mimpi guys. Ibaratkan saya coba baca, ya biasa baca lafaz ayat kursi atau apalah ya guys, yang sebisa mungkin saya bisa lakukan waktu itu. Dan oke, setelah 5 menit saya sudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, apalah Qul Nas atau lafaz ini ya, Allahu Akbar biasa ya guys. Nah, setelah itu saya sudah mulai tenang. Nah, habis itu saya mulai tidur lagi guys. Dalam jangka belum ada 1 menit guys, sudah poin setiap mata saya terpejam itu ya, langsung dia itu datang, kayak dia itu di atas muka saya, di atas badan saya, dan jadi saya itu benar-benar nggak bisa tidur, digangguin gara-gara saya itu membentak kucing, suruh masuk, nggak boleh main di tangga. Mungkin tangga itu tempatnya dia ya, dan mungkin dia biasa main sama kucing. Kalau kucing itu lagi di situ, mungkin dia juga suka kucing kali guys. Jadi ya pokoknya menyeramkan ya guys. Jam 3 pagi saya masih nggak bisa tidur. Akhirnya saya bangunin teman saya yang di dekat saya. Saya ini kenapa ya, kok saya nggak bisa tidur? Setiap kali saya tidur
belum ada 1 menit, setiap kali saya memejamkan mata hampir 1 menit, pokoknya belum ada 1 menit ya, itu dia itu datang lagi dan kayak menindin badan saya itu nggak bisa bernapas gitu guys. Saya pun akhirnya ya disaranin sama teman saya, suruh baca ayat kursi apa ini itu. Saya nyoba lagi guys, sampai jam 6 pagi itu, karena mungkin jam 6 pagi itu sinar matahari sudah keluar ya guys. Nah dari situ jam 6 pagi matahari sudah mulai keluar, alhamdulillah banget guys. Pagi-pagi saya baru bisa tidur, bener-bener semalaman itu nggak bisa tidur gara-gara membentak kucing di tempat di tangga, tempatnya gelap kotor ya. Ternyata di situ setelah saya bangun paginya ya, besoknya ya, jadi besok aku kan tidur mulai jam 6 lewat sampai ya sekitar jam 2an siang baru bangun waktu itu, karena semalaman gak bisa tidur. Akhirnya saya cerita ke teman saya kenapa ya semalaman itu gak bisa tidur, setiap kali mau tidur belum ada 1 menit kok saya berasa ditindih orang seperti ini, orangnya tinggi, hitam, badannya besar, rambutnya panjang, keriting, benar-benar menakutkan guys. Akhirnya teman saya itu menceritakan kalau di situ di tangga itu memang ada penghuninya ya guys. Memang tempatnya itu gelap ya, menyeramkan banget ya, karena tempat udah lama nggak dilewatin, nggak ada lampu, gelap, jadi ya kemungkinan juga tempat itu di tempat ini ya makhluk gaib ya guys. Itulah guys pengalaman saya yang benar-benar menyeramkan dalam hidup saya ya guys. Jadi benar-benar seperti mimpi, tapi itu bukan mimpi ya guys, benar-benar kayak nyata banget ya. Semoga nggak terjadi lagi di dalam hidup saya ya kejadian seperti itu ya. Dan barang siapapun ya kalian yang mau melewati tempat-tempat yang mistis ya, diharapkan untuk permisi dan membaca doa sebelum tidur pun harus membaca doa ya, walaupun itu dalam hati ya guys, karena makhluk yang jahat itu di mana-mana itu ada ya, dan ada yang baik, ada yang enggak ya. Selagi kita ini ya guys, selagi kita enggak mengganggu, insya Allah mereka pun tidak akan mengganggu. Dan selagi kita enggak menyinggung mereka pun tidak akan ini ya guys, tidak akan datang ke mimpi kita. Selalu minta lindungan atau perlindungan kepada yang maha kuasa ya guys, karena pada Tuhanlah kita meminta pertolongan. Okay, thank you for watching and listening my story mystery about mimpi, tapi bukan mimpi yang indah, mimpi itu seperti mimpi tapi real yang sangat menakutkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Tunggu saya bikin video yang selanjutnya ya guys. Bye bye.